Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Prasetyo dari Prodi Pendidikan Sejarah. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa materi tentang sejarah, yaitu di dalam mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Kuswono. Jadi video ini tuh adalah tugas UAS kita untuk mengulas kembali materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Yuk langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama adalah yaitu tentang pengertian sejarah. Kalian sudah pasti tahu dong kalau anak sejarah itu tentang sejarah itu apa. Jadi sejarah itu merupakan kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan manusia tentunya, yang telah terjadi atau pernah terjadi di masa lalu. Nah, jadi dalam hal ini pengertian sejarah yaitu kejadian, peristiwa, dan waktu yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yang itu sudah tertulis atau ada bukti-bukti nyata di dalam peninggalan-peninggalannya. Nah, kemudian ada beberapa ciri tuh di dalam sejarah. Nah, ciri yang pertama yaitu abadi. Abadi itu karena kenapa bisa dibilang abadi? Ya karena itu tadi ada sebuah peninggalannya dan itu ada bukti-bukti nyata, yaitu dalam bentuk dokumen dan yang lain-lain, dalam bentuk artefak atau benda-benda peninggalan lainnya atau prasasti. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu peristiwa yang penting. Itu bisa dibilang penting itu karena itu bisa menjadi pelajaran buat kita sebagai manusia, bagaimana nenek moyang kita dulu hidup, bagaimana nenek moyang kita dulu bisa bertahan hidup. Jadi itu akan menjadi sebuah peristiwa yang sangat penting di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Dan yang selanjutnya itu peristiwa yang unik. Kenapa sih kok bisa dibilang unik? Unik itu karena dengan sebuah peninggalannya serta kejadian-kejadiannya bisa dibilang unik dan juga bisa juga dibilang mengerikan jika sejarah tersebut menyangkut tentang peperangan. Nah, itu tadi sedikit tentang pengertian sejarah beserta ciri-cirinya. Dan yang materi yang selanjutnya yaitu tentang guna sejarah. Apa sih guna sejarah dalam pendidikan itu? Sejarah ini sangat berguna sekali di dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu gunanya edukatif. Nah, sejarah ini memberikan pelajaran atas peristiwa masa lampau yang seperti peristiwa yang penting tadi ya, memberikan pelajaran atas peristiwa masa lampau. Jadi kita tuh bisa belajar dari nenek moyang kita saat kita sedang bertahan hidup, atau belajar dari apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita yang dulu. Dan yang selanjutnya yaitu guna inspiratif. Peristiwa yang telah berlalu bisa menjadi pengalaman yang menginspirasi. Jadi itu sebuah balik lagi ke sebuah pengalaman ya, bagaimana pengalaman bisa bertahan hidup dengan cara seperti itu. Nah, itu kita bisa menginspirasi walaupun kondisi kita sekarang sudah sangat dibilang lebih mewah lagi dari zaman nenek moyang kita dulu. Jadi itu bisa membuat inspiratif atau bisa menginspirasi kita untuk bisa terus semangat menjalani atau mempelajari sejarah. Dan kemudian yaitu guna rekreatif, yaitu memberikan kesan yang menyenangkan karena terdapat beberapa peninggalannya seperti candi-candi. Nah, itu bisa dikunjungi untuk pembelajaran lebih lanjut untuk saat ini di sekolah-sekolah atau di kejuruan itu kita akan menghadapi dengan studi objek wisata. Nah, itu nanti kita bisa datang ke peninggalan-peninggalan sejarah di zaman dulu. Jadi itulah gunanya guna sejarah rekreatif. Oke, kita akan langsung saja lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang tradisi lisan dan sejarah lisan. Apa sih tradisi lisan itu? Nah, tradisi lisan itu merupakan pesan melalui suara yang disampaikan
secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi tradisi lisan ini akan terus ada mengikuti perkembangan zaman, itu akan tetap terus ada karena itu merupakan pesan melalui suara yang disampaikan secara turun-temurun tadi. Jadi terus temurun sampai ke masanya nanti itu akan terus ada. Namun tradisi lisan ini masih banyak memiliki perdebatan karena dia berposisi hanya di lisan saja, tidak mendapatkan bukti atau apapun itu untuk membuktikan bahwa ucapannya itu menjadi sebuah nyata. Namun itu akan terus digunakan karena kepercayaan itu akan selalu ada di masyarakat Indonesia khususnya. Dan yang selanjutnya itu sejarah lisan. Nah, sejarah lisan ini adalah rekaman atau kenangan dari sejarah yang telah terjadi. Nah, kebenarannya pun ini lebih bisa diyakini daripada tradisi lisan tadi. Karenanya ada sumber-sumber peninggalannya serta dokumentasi-dokumentasi seperti buku, naskah, dan lain-lain. Jadi sejarah lisan ini tuh lebih bisa dipercaya lagi karena banyaknya peninggalan-peninggalan serta rekaman-rekaman atau kenangan yang pernah terjadi di masa lalu. Oke, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi keempat. Nah, materi keempat ini kita akan sedikit membahas tentang tahap penelitian dalam sejarah. Nah, tahap penelitian ini ada 5 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu topik. Nah, dalam penelitian kita harus yang terpenting itu kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Topik apa yang akan kita bahas nantinya untuk menjadikan bahan sebuah penelitian sejarah tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu tentang heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah yang akan kita teliti. Setelah kita menentukan topik apa yang akan kita bahas, tentu kita langsung akan mencari sumber-sumber yang valid dan yang bisa dipercaya oleh semua orang, yang itu dalam bentuk dokumentasi yang pasti atau wawancara terhadap orang-orang yang tepat. Jadi itulah heuristik atau pengumpulan sumber-sumber untuk penelitian sejarah. Dan yang selanjutnya itu adalah verifikasi atau kritik sumber. Atau verifikasi itu apakah sumber itu tuh valid atau itu benar adanya. Jadi itu kita perlu memverifikasinya. Yang selanjutnya yaitu interpretasi, yaitu penyelesaian. Selanjutnya yaitu tentang historiografi atau penulisan. Jadi penelitian sejarah ini, jika topik sudah ditemukan, maka sumber sejarah sudah dikumpulkan dengan tepat dan sudah diverifikasi dengan baik, maka kita selanjutnya menginterpretasi, kemudian kita lanjut ke penulisan. Penulisannya ini harus sesuai dengan topik dan juga sumber-sumber yang telah kita cari tadi. Jadi itu beberapa tahap penelitian dalam sejarah. Oke, kita akan langsung lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-5. Materinya adalah sumber, bukti, dan fakta sejarah. Jadi kita mulai dari yang sumber itu ada sumber primer, ada sekunder, dan juga terier. Kita mulai dari sumber primer itu sumber asli di mana bukti atau peninggalannya itu masih berbentuk asli, hanya nantinya akan jika ada kerusakan itu nanti akan diperbaiki saja, jadi tidak mengubah seluruhnya. Yang sekunder atau sumber sekunder itu adalah sumber tiruan, jadi itu replika. Itu biasanya ada di museum, beberapa museum itu pasti akan ada tiruan-tiruan dari sumber sejarah tersebut. Dan yang selanjutnya itu adalah terier atau sumber ini tuh terdapat di buku-buku sejarah atau dokumen-dokumen sejarah yang lain. Nah, kemudian buktinya itu ada bukti lisan dari
Bukti lisan itu yaitu dari saksi langsung atau pelaku sejarah tersebut. Dan yang selanjutnya itu dari bukti tertulis, sumber yang diperoleh ini melalui dokumen-dokumen seperti sumber terier tadi ya, dari buku, naskah, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian yaitu tentang benda atau artefak. Nah, ini seperti bangunan. Jadi bangunan itu seperti candi, seperti prasasti dan faktanya itu benda-benda sejarah atau bangunan-bangunan ini tuh masih ada sampai sekarang, seperti Candi Borobudur yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia yang sampai sekarang pun masih ada. Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi yang lain yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi yang ke-6, yaitu materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama itu adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh orientalis J.C. van Leer. Teori ini menegaskan bahwa penyebaran agama Hindu Buddha ke Indonesia ini dibawa oleh Brahmana atau bangsa Brahmana karena adanya beberapa prasasti di Indonesia menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta, yaitu bahasa di mana bahasa itu tuh yang dipakai oleh para Brahmana. Dan teori selanjutnya itu tentang teori kesatria atau teori kesatria ini dikemukakan oleh Profesor Dr. J.L. Mons yang berargumen bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini ada masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Indian dari kasa kesatria. Jadi setelah dia menjadi kesatria, dia melancong, kemudian dia menempatkan diri ke Indonesia. Itu sebab dari itu bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu dibawa oleh orang-orang India dari kasa kesatria. Dan yang selanjutnya itu teori Waisa atau orientalis Profesor Dr. N.J. Krom, pengusung teori ini berpendapat bahwa golongan yang terdiri dari pedagang serta petani serta pemilik tanah itu memang sudah mengamalkan atau mendalami agama tersebut, agama Hindu-Buddha serta kebudayaan Hindu-Buddha tersebut. Dan teori yang selanjutnya itu teori yang keempat, yaitu teori arus balik. Kenapa bisa dibilang dengan teori arus balik? Karena di mana orang-orang Indonesia yang telah belajar dan menimba ilmu di luar Indonesia, mereka akan kembali ketika mereka kembali mereka akan mengajarkan kepada masyarakat Indonesia tentang ilmu atau ajaran yang telah didapatkan di luar negeri atau di luar Indonesia tersebut. Jadi itulah mengapa disebut dengan teori arus balik. Oke, kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah tadi proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, sekarang ada beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Indonesia, yaitu yang pertama kerajaan Kutai, kemudian kerajaan Tarumanagara, kemudian ada kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan Sriwijaya yang berposisi di Palembang, Sumatera Selatan, dan kemudian kerajaan Kediri, kerajaan Singosari, kemudian ada kerajaan Majapahit. Oke, kita mulai dari kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai di Martapura ini adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa yang berdiri sejak abad keempat. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai sendiri ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman yang terkenal sangat dermawan. Kedermawanan Raja Mula Warman ini diabadikan dalam prasasti Yupa, yaitu tadi peninggalan kerajaan Kutai. Nah, kita lanjut ke kerajaan Tarumanagara. Nah, kerajaan Tarumanagara ini
biasa disebut dengan Kerajaan Taruma, adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Nah, siapa kerajaan Tarumanegara? Nah, kerajaan Tarumanegara ini dipimpin oleh 12 raja. Raja terakhir yaitu Raja Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Nah, kerajaan Tarumanegara ini jatuh pada menantu dari putri sulungnya, yaitu Tarusbawa dari Sunda. Tarusbawa ini lebih menginginkan kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Sunda. Nah, kemudian kita akan langsung lanjut ke kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini adalah sebuah kemaharajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri di sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raja yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa di tahun 1350 hingga 1389. Nah, Raja Majapahit yang paling lama memerintah adalah yaitu tadi Hayam Wuruk, yakni dengan 39 tahun. Nah, baiklah, kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-8. Materi yang ke-8 yaitu tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori yang pertama yaitu adalah teori Gujarat atau teori India. Nah, teori ini menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang Muslim, dan pedagang Muslim ini berasal dari India atau Gujarat. Nah, teori yang selanjutnya yaitu adalah teori Arab. Nah, teori ini berasal dari Mekah atau Arab. Ini masuk langsung dari para pendakwah yang pada masa itu pendakwah dari Arab pada masa kekhalifahan. Nah, teori selanjutnya itu teori Persia atau teori Iran. Teori ini bisa tercetuskan itu karena kebudayaan Islam di Nusantara ini memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di masa Persia, yaitu dengan huruf Arabnya yang Indonesia ini sama dengan Persia atau Iran. Nah, yang selanjutnya yaitu teori Cina. Nah, maksud Islam ke Nusantara ini juga diyakini bersamaan dengan para imigran dari orang Muslim Cina ke Asia Tenggara, terutama ke Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang ke-9, yaitu tentang imperialisme dan kolonialisme yang ada di Indonesia. Nah, imperialisme ini adalah nafsu untuk memperluas wilayah dengan menguasai suatu negara. Berdasarkan perkembangannya, paham imperialisme ini dibagi menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan juga imperialisme modern. Imperialisme kuno ini disebut sebagai imperialisme perdagangan. Tujuan imperialisme kuno ini adalah untuk menguasai perdagangan atas suatu wilayah dengan cara memonopoli dan paksaan. Imperialisme kuno ini didukung dengan semangat 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Nah, kemudian imperialisme modern bertujuan untuk memperluas daerah jajahan untuk industri dan sebagai daerah sumber tenaga buruh yang murah. Imperialisme modern sendiri berkembang di dunia sejak abad ke-19, terutama di Indonesia. Nah, sedangkan awal mula imperialisme di Indonesia ini dimulai sekitar abad ke-16. Saat itu negara-negara Eropa yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol mencari daerah jajahan untuk menggali kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan lambang kejayaan mereka. Pada tahun 1511, Portugis merebut Malaka dan disusul kedatangan mereka di Maluku pada tahun 1512. Tahun setelahnya di Banda mereka membeli cengkeh, pala, dan fuli. Nah, kolonialisme ini adalah sebuah paham mengenai penguasaan wilayah atau negara oleh bangsa lain. Tujuan dari kolonialisme ini sendiri untuk memperluas wilayah kekuasaan bangsanya sendiri. Faktor utama dari penyebaran kolonialisme ini adalah adanya perang salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani di tahun 1453. Saat itu jalur perdagangan Asia Eropa ditutup sehingga bangsa Eropa mencari jalur yang baru untuk
melakukan perdagangan. Selain adanya perang salib dan jatuhnya Konstantinopel, bangsa Eropa memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan kolonialisme serta imperialisme tadi karena mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis, dan kehidupan dari bangsa-bangsa lain. Maka dari itu terjadilah kolonialisme serta imperialisme di sejumlah negara-negara termasuk negara Indonesia. Nah, baiklah kita langsung masuk ke materi yang ke-10, yaitu tentang demokrasi liberal serta demokrasi terpimpin dan juga Orde Baru. Kita mulai dari demokrasi liberal terlebih dahulu. Nah, demokrasi liberal ini adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Jadi kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, sementara Perdana Menteri dan Menteri dalam kabinet bisa diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Nah, presiden pejabat sebagai kepala negara dalam demokrasi parlementer. Dan demokrasi liberal ini memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini juga mengedepankan kebebasan dan individualisme. Kemudian yang selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini itu dipimpin oleh presiden atau kebalikannya seperti demokrasi liberal. Jika demokrasi liberal ini dipimpin oleh Perdana Menteri, maka demokrasi terpimpin ini dipimpin oleh langsung keputusan itu dipimpin oleh presiden itu sendiri. Seperti halnya Indonesia yang kala itu dipimpin oleh presiden pertama kali Indonesia itu oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang selanjutnya masa Orde Baru. Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Akhirnya Orde Baru ini diawali dengan dikeluarnya surat perintah 11 Maret tahun 1966 atau biasa dikenal dengan Super Semar. Nah, Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998 selama 32 tahun itu. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, dalam jangka waktu tersebut ekonomi Indonesia memang berkembang sangat pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang sangat merajalela dan kala itu banyak sekali kerisuhan yang terjadi pada akhir tahun Orde Baru yaitu tahun 1998 hingga menggulingkan Presiden Soeharto dari kepemimpinannya untuk memimpin Indonesia pada masa itu. Oke teman-teman, nah kita akan masuk ke materi yang terakhir yaitu materi yang ke-11. Materinya yaitu adalah politik bebas aktif di Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan bebas aktif itu adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara priority atau pada satu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik. Jadi tidak mengikuti partai politik atau membela di pihak barat maupun di pihak timur. Nah, dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, yang dimaksud dengan diabadikan untuk kepentingan nasional itu adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu tadi politik bebas aktif yang diikuti oleh Indonesia pada masanya. Nah, adapun latar belakang dibentuknya politik luar negeri Indonesia bebas aktif ini bermula pada berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pasca perang terbentuknya dua kubu besar yang saling bersaing dalam perang dingin yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan
beraliran liberal kapitalis, sementara blok timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut paham komunis dan sosialisme. Nah, kedua blok ini saling berseteru terus-menerus dengan menyebarkan ideologi-ideologi masing-masing yang dianut guna memengaruhi negara lain selama Perang Dingin berlangsung. Jadi, di dibentuknya politik bebas aktif itu tersebut untuk tidak membela pihak Barat, pihak Amerika Serikat maupun pihak Uni Soviet, melainkan menetralisir apa yang menjadi keinginan politik luar negeri Indonesia secara bebas dan aktif tersebut. Nah, jadi itu tadi teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Tercatat ada 11 materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan saya ulas kembali dengan singkat dan padat. Mungkin materi yang dapat saya sampaikan ini banyak sekali kekurangan, maka dari itu kita setelah nanti menonton video ini, saya pun juga akan belajar melalui sosial media, yaitu dari Google atau dari dokumen-dokumen lain seperti buku atau naskah dan juga uh, bahan ajar lainnya. Nah, untuk teman-teman yang lain jangan bosan-bosan untuk belajar sejarah, karena di sejarah itu jika kita mempelajarinya itu kita akan terus mengikuti karena ada uh, ketertarikan sendiri di dalam sejarah tersebut. Mungkin cukup dari saya, Niko Prasetyo dari Prodi Pendidikan Sejarah NPM 19220021 untuk menjelaskan materi yang telah dipelajari sebelumnya, tentang di mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Bapak Kusmono. Cukup dari saya. Bila banyak salah kata atau kekeliruan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dah.